balik lagi sama aku Sinta Nura. Nah, kali ini aku bakal menceritakan lagi kembali cerita horor yang ada di kantor. Nah, sesuai dengan bajuku, aku menggunakan baju jas yang biasa orang-orang kantor gunain. Nah, aku juga udah cerita tentang cerita-cerita horor yang dialami oleh Tian. Itu ada linknya di sini atau di sini, kalian bisa klik link link ada di atas sini. Kalian bisa klik aja linknya di atas sini, tonton, karena aku sudah bercerita juga mengenai kantor horor yang ada di Jakarta. Nah, kali ini juga aku mau bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh teman aku. Ini juga teman aku ini mengalami sedikit gangguan horornya itu ada di kantor. Temen aku ini bernama Resti. Nah, Resti ini bekerja di salah satu perusahaan jasa, perusahaan travel, yang dimana perusahaannya ini adalah menawarkan tentang perjalanan wisata ke luar negeri maupun domestik gitu ya. Nah, ceritanya itu, jadi perusahaannya itu ada di daerah Bandung, dan perusahaannya ini adalah perusahaan yang berdiri sejak 2003. Nah, jadi perusahaannya ini tidak berbentuk seperti gedung-gedung pada umumnya, seperti kantor kan biasanya travel hanya kayak rumah tapi gede banget. Nah, itu adalah tempat kantor dari perusahaan travel tersebut. Tapi keadaan kantornya itu seperti rumah dengan keadaan 2 lantai dan memiliki basement sebagai tempat parkir. Nah, walaupun bentuknya seperti rumah, tapi bangunan tersebut cukup bisa dikatakan sangat besar. Nah, luas tanahnya juga cukup besar. Nah, jadi kantornya ini terdapat 2 bangunan. Ada bangunan utama sebagai kantor, dan dua-duanya ini berbentuk rumah yang cukup besar, terdiri dari 2 lantai, tapi hanya bangunan pertama aja yang memiliki basement. Jadi bangunan yang kedua itu nggak punya basement. Jadi, nah, bangunan pertama ini udah kayak berbentuk bangunan modern, udah ada pagarnya. Sedangkan di bangunan kedua ini masih seperti bangunan tua, tapi kayak masih kelihatan kokoh. Aku rasa ini tuh sangat menyeramkan. Nah, jadi ruangan temanku ini, ruangan Resti ini ada di gedung pertama. Nah, kalau misalkan pengen ke ruangan kedua atau gedung kedua, ya harus berjalan kaki menuju basement. Dia menyusuri dari depan basement sampai belakang basement, sampai ujung basement. Nah, baru kemudian bisa naik tangga menuju ke gedung kedua. Nah, gedung pertama dan gedung kedua ini basementnya cukup jauh dan juga cukup panjang dan juga cukup seram. Nah, Resti ini juga paling males kalau harus menunggu di depan ruangan manajer. Kenapa? Jadi yang pertama itu, ruangan manajer ini berada di gedung kedua dan juga paling ujung. Jadi untuk ke sana, ia harus melewati basement gedung 1, dan juga di gedung kedua ia harus melewati lorong yang cukup panjang dan seram, dan dia harus melewati pinggir-pinggir apa ya, kayak gudang gitulah pokoknya. Sebenarnya ruang manajer itu ada di depan, cuman karena renovasi kala itu, jadi ruang manajer harus dipindahkan dulu ke belakang gitu, ke gedung kedua, karena gedung pertama itu lagi direnovasi, terutama di di ruangan manajer. Nah, kebetulan di lorong tersebut itu sangat terkenal angker, walaupun karyawan melewati siang hari melewat ke arah lorong tersebut itu dirasa sangat menakutkan bagi karyawan tersebut, karena memang sudah banyak banget tersebar cerita-cerita horor atau cerita-cerita mistis yang ada di lorong tersebut, terutama di gedung kedua. Nah, jadi pada saat Resti awal kerja, ia sering sekali mendengar cerita-cerita horor dari teman kantornya mengenai keangkeran dari kantor ini. Banyak banget cerita-cerita yang dilontarin kepada Resti dari karyawan senior-senior dia, dari cerita yang mulai biasa aja sampai cerita yang sangat-sangat menyeramkan.
Tetapi setelah Resti simpulkan, ternyata dia menemukan benang merahnya. Jadi ada satu kesamaan dari yang mereka ceritakan. Jadi nyaris semua dari karyawan tersebut pernah mengalami gangguan-gangguan mistik dari makhluk-makhluk yang ada di kantor tersebut. Nah, hampir seluruh karyawan juga pernah melihat sosok wanita yang berambut panjang dengan pakaian baju yang berbeda-beda. Kadang wanita tersebut menggunakan baju yang berwarna merah, kadang juga wanita tersebut menggunakan baju yang berwarna putih. Dan ada juga beberapa dari teman Resti ini pernah melihat wanita yang mengenakan kostum atau baju kayak perawat. Ya, perawat, aneh kan? Di gedung wisata, di gedung travel, kok ada perawat? Bukan rumah sakit loh. Aneh kan? Nah, waktu itu, setelah hampir 1 tahun bekerja di perusahaan tersebut, sama sekali Resti ini belum pernah mengalami hal-hal aneh atau kejadian-kejadian aneh yang teman-temannya ceritain. Apalagi melihat hantu perawat yang diceritakan sama teman-temannya ini. Sampai akhirnya, seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya pekerjaan, jadi Resti ini diharuskan untuk bekerja lembur, atau dia harus bekerja lebih awal dari teman-temannya, atau bisa disebut lebih pagi atau subuh mungkin. Ya, pada akhirnya Resti pun mengalami sesuatu keanehan atau kejadian yang teman-temannya ceritakan selama ini. Nah, Resti cerita dia lupa kala itu hari apa, tapi ia ingat kalau kala itu dia jam 6 pagi itu dia sudah sampai ke kantor. Sudah duduk di mejanya di lantai 2 di gedung 1. Kenapa pagi banget datang ke kantornya? Karena ia harus mempersiapkan keberangkatan para calon wisatawan ke negaranya. Jadi dia harus menyiapkan bis, menyiapkan semua berkas-berkas yang harus dibawa gitu. Jadi ya diharuskan untuk datang pagi. Ya mungkin untuk para yang bekerja di travel atau pemandu wisata, mungkin kalian juga pernah mengalami atau ya mungkin harus bekerja lebih ekstra kalau misalkan ada pemberangkatan. Nah, setelah 1 tahun bekerja di kantor tersebut, ini menjadi kegiatan rutin Resti beberapa kali dalam 1 minggu. Ya memang di situ ada security 24 jam yang menjaga kantor tersebut. Tapi mereka itu, para security itu tidak bisa menemani karyawan-karyawan di lantai 2. Jadi security itu hanya menjaga kantor tersebut di posnya. Tapi kadang sekali-sekali suka mengontrol ke lantai-lantai, tapi tidak lama. Nah, maka dari itulah jam 6 pagi itu Resti bener-bener sendirian di dalam kantor, bahkan di dalam satu gedung sekalipun. Jadi Resti itu ada di lantai 2, gedung pertama. Pagi Pak, itu ucapan yang dilontarkan Resti kepada security kantornya. Pagi juga Mbak, wah kok pagi-pagi sudah ke kantor? Begitulah jawaban dari Bapak security. Nah, setelah Resti melewati pos security ini, ia pun melangkahkan kakinya ke dalam kantor yang melewati pintu utama. Di dalam tentu saja lobi masih kosong dan tidak ada siapa-siapa. Setelahnya Resti pun melangkahkan kakinya untuk menuju ke lantai 2. Dalam perjalanan menuju tangga, ia harus melewati lorong yang sangat panjang. Di kanan kirinya ada ruangan tempat kantor staf bekerja. Ruangannya itu luas, berdinding kaca, sehingga karyawan siapapun termasuk Resti bisa melihat ke arah tersebut. Nah, di paling ujung lorong tersebut, di belakang terdapat toilet dan gudang. Tapi belum sampai ujung, ia harus menaiki tangga tersebut. Ia harus cepat-cepat bergegas ke meja kerjanya. Nah, tapi ia juga harus balik lagi ke lantai 1 karena ya kalian tahu lah ya, untuk menyiapkan pemberangkatan itu harus bolak-balik gitu, mengambil berkas apapun itu gitu. Pasti itu sibuk banget, sepi banget. Kala itu situasi sangat sepi karena ya memang masih pagi, belum ada karyawan yang datang.
Suasana gedung 1 itu sepi banget. Hanya ada suara langkah kaki Resti yang kala itu terdengar. Setiap sudut yang dilewati oleh Resti pagi itu hanya ada ruangan-ruangan yang kosong saja. Nah, di sini Resti belum merasakan keanehan apa-apa atau kejadian yang dirasa ganjil menurut Resti. Nah, di kepalanya kala itu hanya memikirkan tentang pekerjaan, tentang handling bandara, dan gitulah pokoknya tentang pekerjaan aja. Setelah selesai menaiki tangga, ia sampai di lantai 2. Ya, sama seperti lantai pertama, lantai 2 pun sangat-sangat sepi, belum ada orang sama sekali. Hanya beberapa lampu saja yang dibiarkan untuk menyala. Resti pun tidak ada waktu untuk menyalakan lampu tersebut. Lantas Resti hanya membiarkan lampu tersebut menyala segitu saja. Nah, singkatnya, setelah Resti berada di meja kerjanya, ia pun langsung mengerjakan pekerjaannya. Tapi ternyata hanya berselang 15 menit ia duduk di meja kerjanya. Setelah itu ia harus turun kembali ke lantai 1 atau lantai pertama. Nah, lagi-lagi ia harus melewati lorong yang sangat panjang, harus melewati tangga, harus melewati ruangan-ruangan yang kosong. Lagi-lagi kala itu hanya terdengar langkah kaki Resti saja. Nah, tapi di situ Resti langsung terdiam. Langsung berpikir, langsung ngomong dalam hati. Bentar-bentar. Ini suara apa ya? Kok ada suara juga? Ketika sudah dekat tangga, ternyata dia mendengar suara langkah kaki juga. Ya kira itu suara langkah kaki dia. Ternyata bukan. Langkah kaki yang ia dengar itu seperti seseorang yang sedang melangkahkan kakinya, yang sedang menuruni tangga menuju ke lantai 1. Ya kayak dia gitu, dia juga kan mau turun ke bawah. Ia langsung mempercepat langkah kakinya. Nah, kebetulan di depannya itu ada office girl yang namanya itu Mbak Yuni. Tapi ia rasa suara yang ditimbulkan dari ketukan kaki yang ia dengar itu bukan berasal dari suara office girl ini gitu. Karena si Mbak Yuni ini terdiam, gak ada langkah kaki apapun. Dan ia pun berusaha untuk memanggil Mbak Yuni. Nah, tapi saat ia menyapa office girl ini, ia tidak ada jawaban atau sautan dari Mbak Yuni ini kepada Resti. Lalu ia menuruni tangga semakin cepat, sementara suara langkah kaki di belakangnya Resti ini masih terdengar jelas. Sampai akhirnya ia ada di lantai pertama. Persis di depan tangga terdapat lorong yang sangat panjang. Ke kanan menuju toilet dan gudang, sedangkan ke kiri menuju lobi dan pintu utama. Sempat beberapa detik Resti memperhatikan lorong tersebut. Ke kanan, ke kiri, dia lihat-lihat situasi yang ada di kantor tersebut. Sama sekali nggak ada orang siapapun. Dan ia tunggu, ia berharap bahwa ada orang gitu di belakangnya. Ternyata tidak ada siapapun orang di belakangnya. Terus siapa dong yang tadi melangkah? Resti belum ada jawaban. Karena di ruangan tersebut, bahkan di gedung tersebut tidak ada siapa-siapa. Hanya ada dia dan Mbak Yuni. Dan ia masih bingung apakah emang itu Mbak Yuni, karena dia tidak ada jawaban sama sekali ketika ia menyapa Mbak Yuni, si office girl ini. Ya sudah, ia langsung menuju ke ruangan yang ia akan ambil berkasnya itu di ruangan staff. Ia langsung saja menuju ke ruangan tersebut. Panjang lorong yang harus ia tempuh itu sekitar 20-25 meter. Cukup jauh, tapi mau tidak mau ia harus melewati lorong tersebut untuk sesampainya di ruangan staf yang akan ia ambil berkasnya. Sesampainya di ujung lorong tersebut, ia belok ke arah kiri dan sesampainya di ruang staf tersebut. Ruangan tersebut masih tertutup dan masih gelap. Lalu ia pun membuka ruangan tersebut. Setelah ia berada di ruangan tersebut, lalu ia menyalakan lampu dari ruangan itu. Lalu ia menuju ke arah komputer.
ia akan memindahkan berkas tersebut dari komputer ke flash disk miliknya. Posisi komputer tersebut menghadap ke arah pintu. Nah, di sebelah pintu tersebut terdapat lemari berkas-berkas. Nah, lemari tersebut cukup besar dan di depannya itu terdapat kaca. Nah, di belakang meja komputer itu ada rak-rak yang berjejer sebagai tempat penyimpanan barang-barang seperti koper dan lain-lain. Ya, siapa tahu kan itu buat yang mendaftar, siapa tahu mau sekalian membeli koper gitu. Nah, Resti ini tidak mau membuang waktu, ia pun langsung bergegas menyalakan komputer. Ia akan cepat-cepat memindahkan berkas tersebut kepada flash disknya. Nah, disitulah perasaan tidak enak dimulai. Karena kembali teringat dengan suara langkah kaki yang tadi ia dengar. Ia berpikir, terus itu tadi langkah siapa? Ada siapa-siapa di situ? Selain itu, di dalam ruangan staf tersebut itu tidak nyaman sama sekali. Resti merasa bahwa di dalam ruangan tersebut itu sunyi, dingin, gak enak aja. Resti ada di satu ruangan yang cukup besar dengan posisi hanya dia sendiri di dalam gedung sebesar ini. Perasaan Resti pun semakin tidak nyaman dan tidak enak. Resti pun berusaha untuk tidak menghiraukan perasaannya itu. Resti pun langsung melanjutkan pekerjaannya dengan cepat. Sampai akhirnya ia pun bisa menyangkal perasaannya setelah ia melihat sesuatu. Nah, di dalam ruangan tersebut ada yang menarik perhatiannya. Kalau ia perhatikan, ada sesuatu di dalam lemari kaca yang sangat besar itu yang berada di hadapannya. Dari lemari kaca ini, ia melihat ada beberapa baris rak besar yang ada di dalam lemari tersebut. Dari lemari kaca yang ada di depannya ini, ia dapat melihat barisan-barisan rak yang ada berkas-berkasnya persis di belakang tempat duduk Resti. Karena apa? Di depannya itu kan ada kaca, jadi dia bisa memantulkan pandangannya gitu. Jadi dia bisa melihat ke arah kaca dan melihat ke arah belakang. Jadi nggak perlu noleh lagi untuk melihat ke belakang, karena di depan Resti itu ada lemari kaca. Nah, disinilah yang membuat Resti terdiam. Karena ia melihat di pantulan kaca tersebut, ia melihat ada sosok yang berdiri di belakang kursinya. Ia sedang berdiri sambil memperhatikan Resti bekerja. Ya, di antara banyaknya rak-rak di belakang Resti ini, terdapat sosok wanita yang menggunakan gaun merah dan berdiri terdiam di belakang kursinya. Resti melihatnya tidak terlalu jelas, tapi dilihat dari pantulan kaca, Resti bisa melihat postur tubuhnya, bahkan wajahnya. Karena jarak Resti dan makhluk tersebut cukup dekat, dia seperti berjarak beberapa meter dari belakang punggungnya. Resti pun terdiam beberapa detik. Ia mencoba mencerna peristiwa yang sedang ia alami saat itu. Sampai akhirnya ia tersadar bahwa ia sama sekali tidak mengenal sosok tersebut. Ia terus menatap ke arah lemari kaca tersebut. Sampai akhirnya sosok tersebut mulai bergerak. Perlahan ia memiringkan kepalanya dan tersenyum. Nggak mau. Melihat itu semua, ia pun langsung terbangun dari duduknya dan berlari. Ia sama sekali tidak berani untuk menoleh ke arah belakang. Setelah ia sudah berada di luar ruangan tersebut, lantas ia harus menyusuri dulu lorong yang sangat panjang untuk keluar dari ruangan atau lorong tersebut untuk menuju lobi. Nah, ketika di lorong panjang inilah, entah apa yang ada di pikirannya Resti. Akhirnya lagi-lagi seperti sinetron. Ia menoleh ke belakang. Oh my god. Kenapa sih di saat ketakutan harus lihat ke belakang? Kenapa? Sinetron banget sih. Ih, sebel. Di ujung lorong, persis di pintu ruangan staf tadi, ia melihat bahwa perempuan tersebut sudah berdiri di depan pintu ruangan staf tersebut. Berdiri sambil tersenyum.
tersenyum sambil memperhatikan Resti. Oh my god. Serem banget. Semakin cepat langkah Resti, hampir sampai nyaris lari dengan keadaan yang sangat ketakutan. Setelah sudah berada di luar kantor, ia mengatur nafas sambil duduk. Beberapa saat kemudian, satu persatu teman karyawannya mulai datang. Ketika sudah ramai, ia baru berani untuk masuk lagi ke dalam gedung tersebut untuk melanjutkan kembali pekerjaannya. Nah, itulah pengalaman pertama yang ia alami selama 1 tahun ia bekerja di kantor tersebut. Itu adalah pengalaman pertama ia melihat wanita bergaun berwarna merah dengan keadaan bermuka pucat, tersenyum dengan kepala yang miring sambil menatap ke arahnya. Itu adalah pengalaman yang ia ceritakan itu cukup cukup serem. Dan dia tuh paling saat ia bercerita sama aku itu dia excited banget, kayak gimana ya, waduh, ini pengalaman aku paling serem banget gitu, sampai excited banget. Dan ia berharap ia tidak mengalami kejadian tersebut lagi, karena pada akhirnya dia resign dari kantor tersebut dan dia pindah kantor dan bekerja di perusahaan lain. Ya, mungkin itu aja cerita horor yang dialami oleh teman aku Resti. Ya, kalau misalkan kalian suka sama video ini, kalau kalian suka sama cerita ini, dan kalau kalian punya cerita horor yang pernah kalian alami di kantor, di kampus, ataupun dimanapun itu kalian berada, kalian pernah mengalami, kalian bisa langsung sharing aja sama aku. Kalian bisa langsung DM aja di Instagramku di @sintanura30, atau kalian bisa langsung komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa kalian share ke sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Bye bye.